Inter asuhan Simone Inzaghi terus mencatatkan rekor demi rekor. Seperti yang dilaporkan oleh Opta, nyatanya berkat 2 gol yang dicetak dalam kemenangan 2-0 melawan Lecce, Nerazzurri berhasil mencetak gol untuk pertandingan ke-25 berturut-turut di Serie A dengan hanya 1 pelatih. Dilansir FC Internews, pelatih Simone Inzaghi dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Lecce mengatakan, "Kami menjalani babak pertama dengan luar biasa, kami pantas memecah kebuntuan lebih awal. Kemudian, setelah skor 2-0 kami mengendalikan pertandingan. Arnautovic sangat bagus, dia sudah mengincar gol di babak pertama, dia masih harus menyesuaikan diri dengan mekanisme Inter karena dia tidak banyak bermain dengan Thuram. Saya tidak melihat Thuram tampil buruk, dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Kami ingin membuat para gelandang berlari lebih banyak, kami membutuhkan dia di posisi itu bersama Arnautovic. Dia melakukannya dengan sangat baik, dan ketika saya memasukkan Sanchez, saya ingin memiliki keduanya di lapangan. Bisek bekerja tanpa suara dan sangat baik, dia seperti spons, dia mendengarkan dan mempelajari semua yang dikatakan staf kepadanya, dan dia mengasimilasi prinsip-prinsip kami setiap hari." Nicolo Barella kepada Sky Sports setelah pertandingan melawan Lecce mengatakan, "Tidak mencetak gol mempengaruhi semua orang, mempengaruhi kami sebagai gelandang, apalagi para penyerang. Tapi Arnautovic telah siap ketika kami membutuhkannya dan kami hanya bisa mengucapkan selamat kepadanya atas bola yang dia berikan kepada saya dan atas semua yang dia lakukan. Kami memiliki peta jalan kami sendiri, kami melakukan yang terbaik untuk menjauhkan para pengejar, tetapi kami tahu ini adalah kejuaraan yang sulit. Kami ingin melakukannya dengan baik dan memberikan kegembiraan kepada para penggemar kami, dan kami akan mencoba melakukannya hingga akhir. Ada periode di mana saya membiarkan diri saya dipengaruhi oleh beberapa hal yang mungkin seharusnya saya tinggalkan, dan ketika itu terjadi di lapangan, Anda tidak bisa bermain dengan baik. Saya membersihkan pikiran saya berkat rekan setim saya di Inter dan juga di tim nasional, dan sekarang saya menemukan kembali performa saya. Untungnya saya tiba di klub ini bertahun-tahun yang lalu, kami memulai siklus kemenangan dan katakanlah saya sudah terbiasa dengan hal itu, dan kami ingin terus seperti ini." Jan Bisek setelah pertandingan melawan Lecce kepada Sport Italia mengatakan, "Saya sangat percaya diri, pasti ada alasan mengapa mereka mendatangkan saya ke Inter. Saya senang mendapat kesempatan untuk menunjukkan apa yang bisa saya lakukan dan saya berharap bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Tidak masalah bermain di posisi sayap, saya bermain sebagai gelandang ketika saya masih muda, saya hanya tertarik berada di lapangan, saya tidak peduli di mana. Kami tahu sulit bagi seorang penyerang jika tidak mendapatkan angka yang diharapkan semua orang, kami semua senang atas assist yang Arnautovic buat, dia sangat baik dan kami semua mencintainya." Sementara itu, kepada Inter TV, Bisek menambahkan, "Saya mencetak gol dan stadion menjadi heboh, sungguh luar biasa, emosi ini akan saya ingat selamanya." Marco Arnautovic kepada Sky Sports setelah kemenangan 2-0 atas Lecce mengatakan, "Saya merasa emosi, saya berada dalam periode sulit. Ketika Inter memanggil saya bahagia seperti anak kecil. Saya absen selama 6-7 minggu, namun orang-orang, rekan satu tim saya, dan pelatih banyak membantu saya setiap hari. Saya ingin memberikan segalanya untuk seragam ini, saya mencintai klub ini. Saya mencoba mencetak gol, tetapi tidak berhasil. Kami harus selalu berusaha untuk selalu menang dan memenangkan Scudetto. Grup kami luar biasa, semua orang berjuang." Dilansir FC Internews, gelandang serang River Plate, Claudio Echeverri sangat menginginkan bermain di klub-klub Eropa termasuk Nerazzurri. Echeverri tidak akan memperbaharui kontraknya dengan River Plate, negosiasi yang dimulai dalam beberapa pekan terakhir telah menemui jalan buntu.
Ini merupakan kesempatan bagus bagi klub-klub Eropa termasuk Inter yang telah lama mengikuti jejaknya untuk merekrutnya. Mantan gelandang Bologna, Blerim Gemaili kepada radio Serie A mengatakan, Hakan Calhanoglu tentu saja merupakan salah satu dari 3 pemain teratas dalam perannya sekarang. Dia termasuk yang terbaik di dunia, dia juga telah berkembang dalam peran yang belum pernah dia mainkan sebelumnya. Ini membuat saya mengatakan bahwa dia adalah pemain hebat. Nicolo Barella sangat mirip dengan saya. Namun, dia memiliki karir yang jauh lebih penting daripada karir saya. Dilansir FC Internews, tidak hanya Lautaro Martinez, Federico Di Marco juga akan absen pada pertandingan melawan Lecce. Federico Di Marco menjalani tes instrumental di Humanitas Clinical Institute di Rozzano, dan hasilnya Di Marco mengalami cedera otot di bagian aduktor paha kirinya. Kondisinya akan dievaluasi ulang dalam beberapa hari ke depan. FC Internews mengabarkan bahwa Marcus Thuram telah terlibat dalam 13 gol dalam 16 penampilannya di Serie A, 7 gol dan 6 assist. Pemain terakhir yang tampil lebih baik dalam 16 pertandingan awal di Serie A adalah Kvaratskhelia dengan seragam Napoli di musim lalu, yaitu dengan 15 kali keterlibatannya dalam gol. Surat kabar Relevo mengabarkan bahwa Inter tidak melupakan Mehdi Taremi, mereka bertekad kuat merekrutnya pada musim panas mendatang, saat pemain asal Iran itu berstatus dengan bebas transfer. Porto sendiri dikabarkan berniat mempertahankannya hingga kontraknya berakhir di akhir Juni nanti. Di bulan Januari, Nerazzurri hanya memiliki satu prioritas, yaitu pemain sayap kanan, dengan Tajon Buchanan di posisi terdepan. Sport Italia menegaskan bahwa Inter tidak berniat melakukan investasi untuk lini serang di jendela transfer Januari karena mereka menaruh kepercayaan pada Arnautovic dan Sanchez. Hanya dengan penjualan Sanchez ke Arab Saudi yang akan meyakinkan Piero Ausilio dan Beppe Marotta untuk mencari striker baru. Target sebenarnya Inter untuk bursa transfer Januari adalah Tajon Buchanan. Sky Sport melaporkan bahwa untuk pertandingan melawan Lecce, Arnautovic lebih diunggulkan daripada Alexis Sanchez yang baru saja kembali ke skuad setelah cedera ringan. Pelatih Simone Inzaghi akan memainkan Arnautovic dengan Marcus Thuram di lini serang. Sementara De Vrij yang juga sudah tersedia akan mengawali pertandingan tersebut dari bangku cadangan. Berdasarkan statistik yang dihimpun oleh Opta, bek Inter, Alessandro Bastoni yang akan dimainkan oleh pelatih Simone Inzaghi bisa mengincar kemenangannya yang ke-100 di Serie A pada pertandingan melawan Lecce. Luca Marchetti kepada Marca Sport Live mengatakan, saya tidak tahu apakah Zielinski akan menandatangani kontrak dengan Inter mulai 1 Januari atau tidak. Tapi saya pikir, mereka akan melakukannya di musim panas nanti. Jika kesepakatan Zielinski Inter terwujud, lini tengah Inter akan menjadi luar biasa. Saat ini, tidak memperbaharui kontrak Zielinski adalah masalah besar bagi Napoli. Jerman Dennis kepada Sky Sport mengatakan, Lautaro ada masalah fisik, dia sudah banyak bermain, kita juga perlu hati-hati terhadap Thuram. Saya berharap Inter melakukan intervensi pada bulan Januari untuk memperkuat lini depan mereka, karena mereka membutuhkannya. Tidak mudah menemukan seseorang dengan karakteristik Lautaro. Namun, striker utama akan berguna dan ada banyak nama yang tersedia. Dilansir FC Internews, pelatih Genoa, Alberto Gilardino setelah kemenangan atas Sassuolo mengatakan, Inter adalah tim terkuat di kejuaraan ini. Namun, kami ingin memberikan kegembiraan kepada penggemar kami untuk menutup tahun 2023 ini. Genoa versus Inter dijadwalkan akan bertanding pada tanggal 30 Desember nanti.
La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Kapten Lautaro Martinez dan Federico Di Marco dipastikan akan absen untuk pertandingan melawan Lecce dan Genoa yang merupakan pertandingan terakhir tahun ini. Kedua pemain tersebut kemungkinan besar akan kembali pada pertandingan melawan Verona pada tanggal 6 Januari 2024. La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa absennya Lautaro Martinez pada laga Inter versus Lecce akan membawa sesuatu yang baru. Pada pertandingan melawan Lecce nanti, Nicolo Barella akan menjadi kapten tim, dan dia dipastikan akan bermain di lini tengah bersama Calhanoglu dan Mkhitaryan. Di sayap akan ada ruang untuk Darmian dan Carlos Augusto. Sementara di lini pertahanan, Jan Bisek tampaknya memiliki sedikit keunggulan atas Pavard untuk melengkapi trio pertahanan bersama Acerbi dan Bastoni di depan Jan Sommer. Di lini serang, pelatih Simone Inzaghi akan memainkan Arnautovic dan Marcus Thuram. Alessandro Altobelli kepada Sportweek mengatakan, Lautaro Martinez sudah memasuki sejarah Inter. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa dia telah melampaui Diego Milito dalam hal jumlah gol yang dicetak dalam setahun. Namun, dia akan mencetak lebih banyak gol lagi. Mungkin dia tidak akan mencapai jumlah golnya Giuseppe Meazza, tapi dia pasti akan melampaui saya. Hari ini, dia sudah mencapai 119 gol, dan mengingat usianya, efektivitas, kecemerlangannya, dan fakta bahwa dia tidak akan meninggalkan Inter, jelas bahwa segala sesuatunya berjalan baik untuknya. Lautaro juga bisa dikatakan lebih lengkap dibandingkan Erling Haaland. Haaland lebih merupakan penyerang tengah, sedangkan Lautaro lebih kuat dengan kepalanya, kaki kanan dan kirinya, dan dia tahu cara bermain lebih baik di luar kotak penalti. Dia benar-benar memiliki segalanya, dia adalah jaminan bagi tim. Dalam program Matchday Inter, Jan Bisek mengatakan, Inter adalah salah satu klub terbesar di dunia, hingga 2 tahun lalu, saya belum berpikir untuk bermain di tim sebesar Inter, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Filosofi saya adalah menikmati setiap pertandingan, bermain di hadapan para fans Inter yang memenuhi stadion setiap pertandingan adalah sebuah keistimewaan, sesuatu yang ingin dialami oleh setiap pemain, dan bagi saya, ini adalah motivasi sesungguhnya untuk selalu memberikan yang terbaik. Christian Vieri kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Lautaro Martinez adalah striker modern, seorang striker masa kini harus seperti Lautaro Martinez. Dia membantu tim saat dibutuhkan, memberikan assist, dan bertindak sebagai back, saat ini sepak bola membutuhkan pemain lengkap seperti dia. Inter memilikinya dan mereka mempertahankannya. Saya tidak terkejut dengan pertumbuhan Lautaro, tahun lalu dia telah melakukan hal-hal luar biasa. Ketika pemain datang dari luar negeri, para pemain muda harus diberi waktu untuk beradaptasi terlebih dahulu dan kemudian menjadi dewasa. Bermain di San Siro sangatlah rumit, saya belum pernah melihat pemain berusia 20 tahun mengenakan seragam Inter dan melakukan debutnya di San Siro. Satu-satunya adalah Ronaldo sang fenomena.